Abraham, suruhlah Lazarus untuk mencelupkan jarinya, biar lidahku ini segar, dia bilang kan. Tapi jawabnya apa? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya terlambat sudah. Sekarang sudah ada apa? Jurang yang memisahkan. Kalau gitu, biar dari orang mati ini suruhlah ke saudaraku. Nggak bisa. Ada firman Tuhan. Itulah yang diperhatikan. Makanya kita juga sekarang lagi dengar firman Tuhan. Haleluya saudaraku. Amin. Ya. Dengan kasih saudaraku, jangan kita terlambat. Jangan kita bermain-main. Kalaupun orang mencapai semua harta, gak ada artinya nanti kalau dia gak berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, jangan terlambat. Dengan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita saat ini saudaraku, kita semuanya harus semakin bisa menggunakan waktu. Karena kalau waktunya tidak pas, maka kita akan mengalami kerugian. 10 anak darah saudara-saudaraku, semuanya sudah masuk dalam kedewasaan. Namanya sudah anak darah semuanya. Semua perlengkapan sudah ada saudaraku. Kelengkapan mulai dari ya semua persiapan, pakaiannya, pelitanya, minyaknya, sampai minyak 2 kali lipat, 2 kali ganda. Hanya 5 mempersiapkan 2 kali ganda, tidak tepat waktu. Boleh kita bilang terlambat. Jadi semua titik kerohanian itu bisa dicapai hanya yang 5. Tidak kurang sesuatu apapun, hanya terlambat. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya kita harus selalu siap di hadapan Tuhan. Sabat untuk kita adalah hari terakhir. Kalau kita bisa mencapai sabat terakhir, itu kedatangan Tuhan. Tapi sabat dalam pribadi itu kalau seperti yang sering kita lihat, telah kembali ke rumah Bapa, dipanggil Tuhan, alias meninggal. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya kita harus benar-benar mengerti menggunakan waktu. Semua kita harus mengerti menggunakan waktu. Setiap kita beribadah saudaraku, terlebih penyampaian firman, kita harus bersungguh-sungguh. Saya dalam ibadah itu, saya benar-benar saya usahakan waktunya, jangan sedikit pun kurang. Contohnya, saya dari Bekasi nyetir mobil,
naik ke tempat ini, kadang nggak sempat dulu ke toilet sana. Saudaraku, kalau itu sudah masuk dalam ibadah, sampai keluar ibadah saya tahan itu. Biarpun saya sudah umur begini, saya tahan. Gak berani saya keluar untuk buang air kecil. Saya tahan karena waktu. Kalau kita permainkan, itu terbiasa kerohanian gak bisa baik. Saya dari Bekasi, biar sampai di sini, biar apa itu kutahan sampai nanti selesai ibadah. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita belajar menggunakan waktu, kalau sudah take ibadah, usahakan jangan keluar. Biar keluar selesai pelayanan di sini, usahakan nanti. Saya jangankan dari sini, dari Bekasi. Benar saudaraku, Tuhan yang tahu. Saya tahan itu, nggak mau saya keluar sana. Di situ pembuktian kerohanian kita menggunakan. Kalau di sini saja nggak bisa. Yang lain juga saudaraku, kita nggak dipercaya. Karena kepercayaan itu dimulai dari perkara yang kecil. Kalau putus firman Tuhan kita tidak dengar dari awalnya, akhirnya itu sudah bisa nggak karu-karuan lagi saudaraku. Ini jadi kedewasaan rohani itu harus mengerti saudaraku. Saya biar jauh dari Bekasi, kalau sudah ibadah, saya tak usahakan ke sana. Tidak, saya masuk saja. Biarpun ada umpamanya kesempatan doa apa semua, saya nggak keluar. Saya tahan sampai selesai ibadah. Itu termasuk penghargaan kita kepada Tuhan. Haleluya saudaraku. Amin. Ada yang amin enggak? Yang amin tunjuk tangan dulu. Haleluya. Biar Tuhan berkati. Jadi ada perubahan ya. Saudara-saudaraku, saat sekarang adalah waktu Tuhan. Sebagaimana tadi kita menyanyi, kita adalah umat Tuhan. Ada berapa nyanyi? Saya dengar tadi ke situ ya. Ya Pak Silaban tadi kan udah dihayat itu. Berapa tadi kita nyanyi? Kitalah umat Tuhan, kitalah umat pemenang. Berapa kali Bapak nyanyian itu tadi? Masih ingat nyanyinya berapa kali? Iya, kita umat Tuhan, kita umat pemenang, kita lah keluarga Allah. Apalagi kita umat Tuhan, kita pemenang. Ada banyak tadi. Ya, saat sekarang adalah pembentukan umat Tuhan, pembentukan keluarga Allah, kesempatan pembentukan keluarga Allah. Haleluya. Kita sudah nggak tahu lagi saudara-saudaraku apa yang terjadi. Kalau saya ikuti apa kejadian yang terjadi seperti di Pakistan itu, ada air buah, aduh, gedung-gedung tinggi itu seperti begini nih, gampang. Di tengah-tengah kota langsung datang air bah. Jembatan-jembatan hancur lebur, gedung-gedung tinggi hancur lebur. Tiba-tiba saudaraku, dan sering terjadi tiba-tiba. Makanya kita ini harus benar-benar berjaga-jaga dalam Tuhan. Orang hanya main bola aja bisa mati berapa saudaraku. Ada nonton konser lagi mati berapa, terlalu banyak saudara-saudaraku. Ada orang anak-anak pulang sekolah aja dibacok saudara. Kita bukan nakut-nakuti, tapi apapun yang terjadi selalu bersiap. Kita adalah keluarga Allah. Nah, bagaimana itu boleh terjadi? Mari kita mau baca firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul. Saudara-saudaraku,
semua firman Tuhan, nasihat firman Tuhan adalah supaya kita menjadi kehidupan yang diberkati Tuhan. Tidak ada satu kebencian pun. Saya juga berusaha, tapi kita juga semua mau berusaha untuk sesuai dengan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Ya. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17, mulai ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Keluarga Allah itu adalah keturunan Allah. Haleluya. Makanya kita lah keluarga Allah. Amin. Menjadi kekal firman yang bersatukan, Allah sumber sejahtera melimpah kasih-Nya, Dialah Dia yang menang. Amin. Jadi kita adalah keluarga Allah, keturunan Allah. Karena kita berasal dari keturunan Allah. Haleluya. Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Kenapa demikian? Nanti kita akan semakin dengar dari firman Tuhan. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Haleluya. Inilah saudara-saudaraku permulaan keluarga Allah. Dirubah, ada perubahan. Dalam bahasa penyerahan kita berpaling dari yang tidak benar, berpaling yang lama menjadi baru. Itu harus ada, saudara-saudaraku. Semakin dibarui, semakin mengasihi, semakin nyata kasih kita, sampai tindakan kita, cara berpikir kita, kelakuan kita harus semakin dibarui sehingga benar-benar nyata di mata dunia kita keluarga Allah, terlebih di mata Tuhan kita keluarga Allah. Itu kita menyanyikan gampang, tapi tanpa menjadi baru itu tidak bisa. Keluarga Allah itu hanya yang sudah baru, dan yang baru itu adalah hati yang terus ingin dibarui, bahkan pembaruan yang tidak terlambat. Makanya tadi 10 anak darah itu semuanya bisa mencapai titik puncak. Hanya 5 yang bodoh itu adalah bersiap tapi terlambat. Ini sudah, jadi kita ini jangan buang-buang waktu. Ya, karena kalau dia pun masuk dalam kategori ya keluarga Allah, artinya mulai pun bertobat, jangankan bertobat, masuk dalam kesempurnaan. 10 anak darah itu akhirnya sama tingkatnya. Bedanya hanya apa? 5 yang pintar sudah duluan tepat waktu,
Tapi 5 yang bodoh terlambat. Makanya mari menggunakan waktu. Haleluya. Jangan sampai nanti seperti masuk dalam perahu terlambat, yang cepat, yang pas hanya 8 orang. Jangan nanti seperti Esau terlambat. Maka ingat nyanyian kita, terkadang kita apa? Merasa apa lagi? Terlambat sudah. Nah ini jangan sampai terjadi ini, ya. Terlambat sudah, saudaraku, repot hidup. Ya, kalau sudah terlambat ditolak, ya. Itu sebabnya perubahan baru menjadi umat Tuhan, menjadi keluarga Allah. Jangan sampai terlambat. Kalau nanti terjadi pemisahan, Matius pasal 25 mulai ayat 32, nanti kalau Yesus datang, dia akan mengambil posisi memisahkan domba dengan kambing. Kalau sampai saat itu belum domba, saudaraku, terlambat sudah. Iya. Coba ada bisa dapat. Matius 25 ayat 35. Ya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi Nah, aku 32 makan. tadi. Ayat 32. Ya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan Iya. di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Iya. Jadi itu nanti, saudaraku, dikumpul. Kita ini kalau terlambat berubah, belum jadi domba. Karena kita ini semua awalnya tadi bukan dari domba, saudaraku. Kita bisa saja segala macam yang lain, ya. Tapi kalau sudah Matius 25 ayat 32, kalau kita mau selamat, kita harus sudah jadi domba Tuhan. Amin, saudaraku. Saat itu kalau belum domba, rugi, saudaraku. Itu sebabnya sebelum itu terjadi, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, jadi kita harus bijaksana. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus berubah, bertobat. Ini berubah. Jadi biarlah semua tabiat yang lama dirubah. Kalau kita kurang sabar, Tuhan tolonglah, biar aku penyabar. Kalau kita tidak mengampuni, biarlah kita mengampuni. Sudah-sudah harus tepat waktu. Kalau kita tidak bisa melupakan kesalahan orang, lupakan aja kesalahan orang. Makanya kadang-kala, saudaraku, orang kalau duit nggak mau lupa. Orang kalau yang lain-lain banyak tidak lupa. Ya, selalu diingat-ingat. Tapi yang paling susah juga, saudaraku, ada yang tidak bisa dilupakan. Yaitulah kekurangan orang lain, kesalahan orang lain. Tapi kalau kita harus seperti Tuhan. Jadi Tuhan sudah mengampuni, Tuhan sudah menyelesaikan. Biar ini cepat terjadi. Jangan sampai kita menyimpan sesuatu, ya, sakit hati dengan orang lain. Jangan sampai kita menyimpan sesuatu kepahitan kepada orang lain. Pembaharuan untuk sekarang, pembuktian adalah menerima perjamuan kudus. Haleluya, saudaraku. Amin.
Mari saudaraku, kita terima tubuh Tuhan tanpa ada lagi menyimpan apapun yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana mereka harus bertobat, harus berubah, saudara-saudara. Dan kalau kita keluar seberapa waktu yang Tuhan berikan, semua saudaraku, muka kita bersinar. Kalau dalamnya sudah bersih, muka itu bersinar. Tapi kalau dalamnya ada kepahitan, muka itu seperti muka dari abang-abang yang paling pertama sekali manusia siapa? Kain. Mukanya tidak bersinar. Kenapa? Dia jahat dan dia iri dan dengki. Ini saudara-saudaraku, mari kita mau baca ini pasal yang keempat. Ayat 7, ada yang membantu. Ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Iya. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Jangan ada yang muka muram sekarang. Harus senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan, pujilah Dia. Berjabat tangan semua, senyum. Nah, ini orang bertobat begitu, saudaraku. Udah berubah. Udah jadi keluarga Allah. Haleluya. Tuhan tolong kita, Tuhan tolong kita. Berkat itu gampang nanti Tuhan berikan. Yang penting kita menyatu dulu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya mengalami ini, saudaraku. Asal kita tekun ya. Sabar, saudaraku. Jadi kesabaran itu memang itu sangat dibutuhkan. Contohnya pengalaman-pengalaman dari hamba Tuhan. Udah waktunya makan, belum ada beras, ya belum dimasak lah. Apa mau dimasak? Masak angin nggak bisa masak, ya kan? Cuma mereka ya udah waktunya makan, ya kumpul lah di meja, udah diatur piringnya, nggak tahu dari mana ada makanan. Sampai di situ saudaraku, nggak langsung gini, yuk ke warung-warung, nggak ada duitnya lagi habis, utang. Enggak, saudaraku, bertahan. Apa yang mereka kerjakan, piringnya dicuci bersih, ditata yang bagus, kayak di itu orang sekolahan bilang portable itu kan, taruh sendoknya sini, gelasnya sini. Kalau air masih banyak sudah dimasak ada di situ, tapi nasinya sama lauknya nggak ada. Sabar, saudara. Mereka sampai begitu. Ya kalau orang pikir gila, nggak ada beratnya, nggak ada nasinya, dibikin begitu. Duduk lagi, berdoa lagi semua sehat. Tuhan terima kasih, kami yakin ada makanan. Langsung tok. Loh kok beda ketokannya? Bukan kayak ketokan manusia. Tuhan juga sanggup menyuruh malaikat. Haleluya.
Bisa nggak terjadi? Bisa. Cuma untuk sekarang bukan malaikat, Tuhan suruh manusia. Pesuruhnya Tuhan itu sama dengan malaikat. Sebab malaikat itu artinya adalah pesuruh. Kalau bahasa Batak suruh-suruhan. Suruh-suruhan itu apa? Yang selalu disuruh. Pesuruhnya Tuhan. Makanya kita manusia semua punya malaikat juga ini. Tuhan bisa menyuruh, membawa berkat kepada kita. Sabar saudara-saudara. Jadi kalau kita sabar, Tuhan juga pasti buka jalan. Benar saudaraku, pada waktunya mereka ada makanan sudah matang lagi siap saji. Nggak pakai mereka goreng, nggak mereka masak, semua ada. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara yakin? Yang percaya, jadilah kepadamu seperti yang kamu percaya. Ini saudaraku, jadi jangan cepat-cepat marah, ribut. Apalagi kalau boleh, jangan cepat-cepat ngutang. Tuhan sanggup. Karena kalau yang diberkati Tuhan, saudaraku, begitu. Mazmur 37 mulai 25. Dahulu aku muda, sekarang aku masih muda kayak ini. Udah tua, saudaraku. Kaki aja udah cekot-cekot. Lansia, di atas lansia saya ini. Udah abangnya lansia saya. Lansia umur 60 kan. Aku 76. Ntar lagi 77. Iya. Itu saudaraku. Saya lihat kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti tolong. Ayo bacalah. Ya, siapa yang mau baca? Yuk. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Haleluya. Jadi kalau memberi pinjaman masih minjam enggak? Enggak, malah bisa memberi. Gumuli saudaraku. Kalau belum terjadi, periksa. Apa yang harus masih diubah? Harus saudaraku. Kalau kita umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, orang benar, sudah bertobat, pasti ada jaminan dari Tuhan. Jadi saya perhatikan saudara-saudaraku, mulai dari awal setelah Adam berdosa, Kain juga berdosa. Kain menjadi satu keturunan yang terasing. Ini saudara-saudaraku, sehingga firman Tuhan berkata dalam Kejadian pasal yang keempat, Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Set itu artinya pengganti. Siapa yang diganti? Habel, orang benar yang persembahannya diterima oleh Tuhan. Tidak seperti Kain yang mukanya muram, tidak berseri-seri. Ini saudara-saudaraku. Jadi Set ini adalah menjadi orang benar. Ini permulaan umat Tuhan. Haleluya. Makanya tadi kita ini mau jadi keluarga Allah, berubah. Haleluya. Apa yang menjadi kekurangan kita? Dalam bahasa lebih kasarnya, bertobat.
Haleluya. Iya, jangan marah saudara-saudaraku. Harus mau perbaiki semua dan jangan terlambat. Dan harus ada peningkatan. Sesudah Set, siapa? Enos. Itu ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Berkembang saudaraku. Nanti kalau pasal 5 ayat 22, ini manusia ketujuh dari Adam, Set, Enos, dan selanjutnya adalah Henok. Henok itu sepanjang hari umurnya hidup terus dengan Tuhan. Disebut bergaul dengan Allah. Dalam kitab Mazmur, ada yang tahu, aku lupa ayatnya. Mazmur, orang benar itu bergaul. Itu bergaul dengan Allah. Orang benar. Jadi kalau kita hidup orang benar, itu kita juga sama seperti Henok. Haleluya saudaraku. Amin. Ya. Kalau orang berdosa, itu seperti Kain, terus berpisah, jauh dari Tuhan. Tidak ada sukacita, tidak ada muka berseri. Iya. Apalagi muka sudah jelek, saudaraku, tambah enggak ada lagi sukacita. Wah, tambah jelek lah. Ini saudaraku. Tapi seandainya muka tidak terlalu cantik, kalau bisa pas-pasan saja, tapi kalau bersinar, orang lihat muka-muka pas-pasan itu, tapi orang lihat adalah apa? Sinar kemuliaan mu Bapa. Itu saudaraku, ada dalam muka kita. Haleluya. Orang gak mau sembarangan, segan, sopan. Ini sangat kita butuhkan saudaraku. Ada sinar kemuliaan Tuhan. Awalnya harus ada perubahan itu tadi. Ini. Jadi langsung ada keturunan Kain, ada keturunan Adam melalui Enos, Set, dan selanjutnya. Yang perjalanan kebenaran seperti fajar ke rembang matahari, bertumbuh, berkembang, berkembang. Kiranya Tuhan tolong kita. Kadang kita, saudaraku, secara kerohanian kurang rajin. Kenapa? Karena kerohanian itu gak terus baru. Padahal 2 Korintus 4 ayat 16, kita harus mengalami hari-hari dibaharui. Haleluya. Baca dulu biar percaya. 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16, firman Tuhan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Iya, inilah saudaraku ya. Jadi manusia rohani itu, kalau manusia jasmani ini, ya nggak bisa dipertahankan saudaraku, ya kan? Kemarin aku senang melihat pohon-pohon zaitun
yang pernah kami jalani di Getsemane. Saya posting, datang orang di satu grup, wah Amang dulu lagi muda ganteng, dia bilang. Ya berarti saya nggak ganteng lagi dulu katanya, sekarang sudah jelek rupanya. Ya memang, jadi kalau yang jasmani ini nggak bisa dipertahankan. Tapi jangan yang jasmani ini yang dilihat orang, kita harus menonjol yang rohaninya. Haleluya. Pembaruan demi pembaruan. Jadi nanti orang bilang nggak gantengnya lagi, anggo matai ya teh, tahu buat deh bah. Haleluya. Iya, begitulah biar orang lihat itu dalam hidup kita ya. Kalau yang jasmani ini nggak bisa dipertahankan ini. Ya, masa kalau saya dibilang ganteng lagi nggak bisa lah, udah tua begitu. Kalau dulu dia bilang ya mungkin itu pun bukan iya, saya bilang mungkin lah. Kata pengacara jangan-jangan. Jadi itu kata apa ya, boleh lah. Tapi sekarang saudaraku, yang orang lihat bagi kita adalah manusia rohani. Ini harus bertumbuh berkembang dalam kehidupan kita. Bukan hanya orang yang lihat, yang terutama dilihat dan dikoreksi, dinilai oleh Tuhan. Haleluya. Kira-kira berapa nilai kita? A plus, A minus, B. Ya, harus sampai kepada sempurna. Haleluya. 5 anak darah yang pintar masuk dalam puncak dan waktunya tepat. Haleluya. Jangan salah waktu saudaraku. Jadi kalau orang ya bisa umpamanya A plus, tapi udah berapa kali mengulang, ya kan? Nah, itu nilainya dicapai, tapi waktunya udah kadaluarsa, nggak pas saudaraku. Jadi kita ini nilainya pas, waktunya tepat. Haleluya. Nah ini, karena kalau terlambat, apalah artinya? Nah, Esau biarpun dia meraung-raung, tidak lagi artinya. Dan kalau orang kaya juga berseru-seru dia dari alam maut, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus untuk mencelupkan jarinya biar lidahku ini segar, dia bilang kan. Tapi jawabnya apa? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya terlambat sudah. Sekarang sudah ada apa? Jurang yang memisahkan. Kalau gitu, biar dari orang mati ini suruhlah ke saudaraku. Nggak bisa. Ada firman Tuhan. Itulah yang diperhatikan. Makanya kita juga sekarang lagi dengar firman Tuhan. Haleluya saudaraku. Amin. Ya. Dengan kasih saudaraku, jangan kita terlambat. Jangan kita bermain-main. Kalaupun orang mencapai semua harta, gak ada artinya nanti kalau dia gak berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, jangan terlambat. Nah, Lukas pasal 12. Kita mau baca dulu itu, biar kita perhatikan. Lukas pasal yang ke-12. Ini orang kaya juga ini saudaraku. Benar-benar kaya. Sampai dia bingung. Apa yang aku buat dengan hartaku ini? Ya. Ada yang suka baca ayat 13.
ayat 13. Iya. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi diri sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Amin. Kita semua harus kaya di hadapan Tuhan. Cari kebenaran, berubah, dan hari demi hari dibarui. Anak-anak Tuhan yang berubah, tidak ada yang bodoh, saudaraku. Kalau 5 anak darah bodoh, karena apa? Terlambat. Kita semua mengerti kehendak Tuhan dan menggunakan waktu. Biar bapak-bapak gak ada yang bodoh, semua pintar. Haleluya. Ibu-ibu juga gak ada yang bodoh. Amin. Muda-mudi semua pintar. Pintar segalanya, asal pintar jangan pintar dosa dan pintar ngakali. Pintar di sekolah. Haleluya. Mau pintar di sekolah? Mau ya, muda-mudi? Ya maulah dong. Haleluya. Mau enggak? Kalau enggak mau ya udah. Muda-mudi mau enggak pintar di sekolah? Oh, udah kuliah ya yang kuliah. Yang kuliah mau pintar enggak? Kuliahnya cum laude. Enggak ada yang mustahil. Haleluya. Karena kepintaran itu dari mana? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa? Cari kerajaan surga, hidup benar, menjauhi kejahatan. Haleluya. Ibadah yang benar pasti diberkati Tuhan. Ya. Biar seperti Raja Daud, matanya masih bisa melihat, semua diberkati Tuhan. Ya, semua. Saya juga masih rindu melihat ini saudara-saudara ini semua diberkati Tuhan. Ya, yang muda-muda ini nanti semua diberkati Tuhan. Yang masih kuliah, waduh, nanti semua kerjanya bagus-bagus. Kalau di pemerintahan, saudaraku, asal jangan grupnya yang sono itu, yang dibuli-buli itu, ya kan? Pintar tapi jadi begitu. Kenapa dia begitu? Tidak kaya dalam kerajaan surga. Hanya cari ilmu, cari ilmu, cari ilmu. Sesudah cari, enggak cari Tuhan dia. Nanti semua ngakalin. Ya, jadi grupnya pengakali, saudaraku. Wah, sebentar bisa jatuh. Tapi kalau semuanya nanti saya lihat semua yang diberkati Tuhan, benar-benar diberkati Tuhan. Sehingga firman Tuhan benar. Ulangan pasal 28, orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan
diberkati oleh Tuhan di mana saja, tidak menjadi ekor, tapi jadi haleluya. Aku senang saudaraku, nanti semua jadi kepala-kepala. Asal jadi kepala kuda, semua kepala ikan, iya kan. Tapi wah, di mana kerjanya dia nomor satu toh. Nah, jangan-jangan nanti saudaraku bisa jadi ada presiden ini. Ada yang yakin ini enggak ini? Tuhan bisa berbuat. Amin. Haleluya. Ada yang yakin bisa jadi gubernur? Enggak ada, mustahil, bisa. Haleluya. Kalau mata saya masih melihat, waduh, saya nanti datang udah begini-gini, udah tambah tua, Bapak Gubernur. Oh, ini Pak Pendeta Wadi. Iyo. Kan senang saudaraku. Biar aku tua gak apa-apa lah. Tapi saya lihat nanti saudara-saudara ini, aduh, menggenapi kebenaran firman Tuhan. Pertobatan yang benar itu membawa berkat dari Tuhan. Orang benar itu tidak kekurangan, tidak minta-minta. Orang benar itu juga tidak jadi ekor, tapi jadi kepala. Tidak turun-turun, tapi naik berkatnya. Haleluya. Mau baca ya bro? Boleh. Ulangan 28. Ayo. Ulangan 28 mulai 1 ayat 13. Ayat 1. Ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Iya. Sekarang yakinilah ini firman Tuhan. Kita hanya membaca, saya hanya menyampaikan. Tapi yakinilah ini. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Terus Dan berpasangan setia. ya, udah baca lagi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Amin. Segala berkat saudaraku. Tidak sedikit-sedikit. Tuhan itu kalau memberkati limpah saudaraku. Kalau kita ini terlalu mikirin ya, sudah cukup, begitu kan, ditakar. Apalagi kalau pelit saudaraku. Tapi Tuhan kita nggak ada yang pelit. Ya memang berapa Tuhannya? Ya satu. Tapi Tuhan kita tidak pelit. Haleluya. Ya, terus. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Iya. Jadi jika engkau mendengar, haleluya saudaraku. Apa artinya mendengar? Datang ibadah. Baca di rumah boleh. Tapi ini jika engkau baca tidak cukup begitu. Makanya di sini disuruh apa? Dengar. Datang ibadah. Haleluya. Amin. Bergumul saudara-saudaraku, apapun yang terjadi, datang ibadah. Haleluya. Ya doh. Saya berdoa mudah-mudi biar menanglah. Ya kan? Tadi malam yang menang cuma satu orang. Lainnya kalah sama apa? Kalah sama air saja, bukan sama senjata, bukan sama apa saudaraku. Sehingga cuma satu yang menang, banyakkan kalah. Tapi sekarang harus menang semua. Haleluya. Kita adalah pemenang. Haleluya. Amin, amin. Benar. Amin. Jika engkau sungguh-sungguh mendengar, Tuhan memberkati dengan luar biasa. Lanjut. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Ini diberkati buah kandungan siap. Kalau menikah baik-baik. Tapi kalau belum menikah, jangan sampai berisi, tidak boleh.
Apalagi saudaraku, jangan sampai berbuat salah. Haleluya. Jadi sebelum menikah, tetap hidup benar, tetap hidup dalam kekudusan. Haleluya. Biar diberkati oleh Tuhan nikahnya. Sesudah diberkati Tuhan, wah berkat itu terus bertambah-tambah. Karena kalau di dalam Tuhan semuanya hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Jadi indahnya rohani kita bertambah-tambah, indahnya berkat Tuhan bertambah-tambah, indahnya pengalaman hidup kita terus bertambah-tambah. Ini saudara-saudara, hari lepas hari. Itu sebabnya kita ini sebenarnya adalah orang yang beruntung. Kita lah keluarga Allah yang telah Ini menjadi dekat firman-Nya bersama. Allah sumber sejahtera Melimpah kasih-Nya, Dialah mempelai pria yang Iya, jadi kasihnya Tuhan itu terus bertambah-tambah. Sehingga kita semua harus memiliki kesaksian yang luar biasa. Itu sebabnya saudaraku, keluarga dari Kain itu tidak merasa damai sejahtera. Mukanya saja saudaraku beda. Dalam satu keluarga yang benar-benar mengasihi Tuhan ada hadirat Tuhan. Kita masuk aja enak saudaraku. Tapi kalau tidak ada hadirat Tuhan, wah tidak benar-benar dalam Tuhan. Sudah mukanya sangar, tabiatnya sangar. Ya, kita masuk saudaraku, pengen lekas-lekas cepat keluar. Tapi kalau keluarga Allah